Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan reaksi ya. Persamaan reaksi karena ada sangkut pautnya nanti dengan materi selanjutnya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi. Oke, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong deh ketua kelasnya, Azhar, tolong dipimpin. Azhar ada? Ada, Bu. Oke, silahkan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Azhar yang sudah memimpin doa pada hari ini. Oke, kita akan langsung masuk ke materi ya, mengenai persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi. Waktu semester 1 kita sudah belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Nah, untuk perubahan kimia itu kan terjadi adanya reaksi kimia atau reaksi saja ya. Nah, contoh perubahan kimia yang dapat diamati di lingkungan itu kan seperti kayu menjadi arang, kemudian besi berkarat itu juga merupakan contoh dari perubahan kimia ya atau reaksi kimia. Nah, kedua reaksi tersebut dapat dilihat karena adanya perubahan dari warna zat mula-mula ya. Selain perubahan warna juga ada gejala lain yang menunjukkan terjadinya reaksi kimia, seperti perubahan wujud, suhu, adanya gas, atau terbentuknya endapan. Itu adalah ciri dari perubahan reaksi kimia. Nah, untuk reaksi kimia ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi yang menyatakan rumus zat sebelum reaksi dan zat sesudah reaksi adalah sama, sesuai dengan hukum kekekalan massa ya, hukum Lavoisier ya, yang kita pelajari minggu sebelumnya, bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Oke, saya buka dulu PPT-nya. Oke, persamaan reaksi kimia. Berikut ini adalah standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar peserta didik dapat menuliskan persamaan reaksi, kemudian peserta didik juga dapat menyetarakan persamaan reaksi. Nah, apa sih persamaan reaksi itu? Nah, persamaan reaksi ini adalah perubahan yang terjadi dapat dipaparkan dengan menggunakan rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, cara pemaparan ini disebut juga dengan persamaan reaksi. Atau persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia yang dinamakan dengan persamaan reaksi, meliputi lambang dan rumus serta tanda panah yang menunjukkan terjadinya reaksi. Nah, di sini ada contoh persamaan reaksi ya, 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Ini persamaan reaksi kimia. Nah, tanda panah ini dia menunjukkan arah reaksi dan dapat dibaca sebagai membentuk atau bereaksi menjadi. Misalnya di sini adalah H2 2H2 plus O2 membentuk 2H2O gitu ya.
Atau kita bisa, kalian kemarin sudah belajar tentang tata nama ya. Berarti misalkan di sini gas hidrogen, gas hidrogen bereaksi dengan oksigen membentuk air gitu ya. Nah, bilangan yang mendahului rumus kimia zat disebut dengan koefisien. Nah, ini adalah koefisien 2. Kalau O2 di sini karena 1 jadi tidak usah ditulis, kemudian 2H2O ini adalah koefisien. Ini ya bagian-bagian dari persamaan reaksi. Kemudian dalam persamaan reaksi di sini ada huruf kecil miring dalam tanda kurung yang mengikuti rumus kimia. Ini adalah menyatakan wujud zatnya. Misalkan di sini ada G ya. Nah, G ini berarti wujudnya adalah gas. Berarti misalkan hidrogen. Hidrogen ini dia masuknya gas ya. Kemudian O2. O2 ini kemudian diikuti tanda G. G ini adalah gas juga. Kemudian H2O. H2O diikuti dengan L, huruf L. Ini berarti cairan. Kan air ya. Nah, berarti air ini adalah cairan. Kemudian ada lagi S. Kalau S berarti dia solid. Nah, solid ini berarti dia bentuknya padatan. Kemudian ada aqueous. Nih, ini berarti dia larutan dalam air. Aqueous ya singkatannya. Oke, selanjutnya. Nah, koefisien reaksi merupakan angka perbandingan sehingga koefisien reaksi haruslah bilangan bulat paling sederhana. Jadi kalau misalkan dia masih dalam bentuk pecahan, kalian kalikan saja dengan pecahannya tersebut sehingga menjadi bilangan bulat dan sehingga menjadi bilangan bulat. Contoh di sini adalah 2H2 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O ya atau membentuk 2H2O. Pemberian koefisien reaksi sesuai dengan teori atom Dalton yang menyatakan bahwa dalam reaksi kimia, atom-atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak diubah menjadi atom lain, melainkan hanya mengalami penataan ulang. Nah, dalam persamaan reaksi kimia, di sini jangan pernah sekali-kali untuk mengubah apa ya namanya ini, bentuk dari reaksi kimianya. Tapi yang harus diubah adalah koefisiennya. Contoh di sini adalah H2. Jangan kalau misalkan tidak setara, berarti kalian misalkan ubah jadi 4H. 4H itu nggak boleh ya. Jadi tetap ditulisnya H2, kemudian O2, H2O. Sini contoh dari molekul. Nah, molekul H2. Ini kan H2 ini adalah H dengan H, ini hidrogen dengan hidrogen ya. Karena ada 2, sini koefisiennya berarti 2 kalinya H2. Nih berarti ada 4 berarti ya. 2H2 berarti ada 4 atom H. Kemudian ada lagi O2. Nah, O2 berarti di sini molekulnya berarti atom O dengan atom O. Berarti sini atom O-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian membentuk H2O. Nah, H2O ini kan berarti molekul H2O ya, ini adalah H2O. Oke, berarti dia gabungan dari atom H, ini atom H, kemudian atom H dengan atom O. Kalau misalkan ada koefisiennya 2, berarti ada 2 H2O. Sini ya, ini 1 H2O, ini 1 H2O. Berarti kalau koefisiennya 2, berarti ada 2 H2O, gitu ya. Ini kemudian menuliskan persamaan reaksi. Nah, dalam menuliskan persamaan reaksi, di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menuliskan persamaan kata-kata yang terdiri atas nama dan keadaan zat bereaksi serta nama dan keadaan zat-zat hasil reaksi. Contoh di sini adalah aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat, membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Jadi yang pertama kita tulis dulu persamaannya. Nah, aluminium ditambah, bereaksi dengan larutan asam sulfat, berarti dia ditambah ya. Nah, ditambah larutan asam sulfat, membentuk, kalau membentuk berarti tanda panah, larutan aluminium sulfat dan ini berarti plus, dan gas hidrogen. Kemudian langkah yang kedua, tuliskan persamaan rumus yang terdiri atas rumus kimia, zat-zat bereaksi, dan juga hasil reaksi.
perlu diingat bahwa untuk reaksi itu adanya di sebelah kiri. Nah, ini di sebelah kiri ya. Sebelum tanda panah ini namanya reaksi. Kemudian setelah tanda panah ini adalah hasil reaksi. Ini ya. Nah, ini adalah reaksi. Kemudian yang ini adalah hasil reaksi. Atau disebut juga dengan reaktan. Nah, ini adalah reaktan, kemudian ini disebut dengan produk. Tuliskan persamaan rumusnya. Nah, di sini kalian kemarin sudah membuat ya, kalau misalkan aluminium berarti apa? Al, kemudian ditambah larutan asam sulfat. Nah, asam sulfat itu berarti H2SO4 membentuk larutan aluminium sulfat, berarti Al2SO4 3 kali ya. Nah, ini kan bentuknya, karena ini tidak ada tulisan larutan, berarti dia bentuknya solid aluminiumnya. Kemudian larutan asam sulfat berarti apa? Aqueous ya. Kemudian larutan asam sulfat berarti aqueous juga, ditambah dengan gas hidrogen. Gas hidrogen kan H2. Nah, berarti ini bentuknya adalah, wujudnya adalah gas H2. Lalu yang ketiga, menyetarakannya yaitu memberi koefisien yang sesuai sehingga jumlah atom setiap unsur sama pada kedua ruas. Nah, ini kan belum setara. Nah, kita setarakan. Nah, untuk menyetarakannya sendiri, boleh secara langsung, boleh secara matematika. Nah, kalau misalkan secara langsung, tinggal kalian hitung saja di sini. Al di sebelah kiri dengan Al di sebelah kanan. Patokannya adalah kalian harus lihat dulu mana yang termasuk senyawa yang kompleks atau yang paling banyak. Jadi patokannya di sini adalah, kita lihat di sini Al plus H2SO4 menghasilkan Al2 SO4 3 kali plus H2. Kita lihat di sini yang paling kompleks adalah yang Al2 SO4 3. Kenapa ini yang paling kompleks? Karena yang paling banyak ini atomnya ya. Nah, ini adalah yang paling kompleks. Jadi patokannya di sini. Kalau misalkan Al yang paling kompleks ini Al-nya ada 2, sini kan Al-nya ada 2. Berarti Al di sebelah kiri juga harus 2. Nah, sebelah kiri juga harus 2 ya. Kemudian S. Nah, S-nya di sebelah kanan ini ada 3 ya. Nah, berarti kita tambahkan 3 di depan. Nah, ini kan Al-nya 2. Kita tambahkan Al di sini 2. Kemudian S-nya di sini 3. Kita tambahkan di sini, berarti S-nya 3, koefisiennya 3. Lalu setelah itu gimana? Nah, tinggal sisanya. Sisanya adalah yang O. Kalau misalkan HO itu biasanya terakhir. Gitu ya. Jadi biasanya selain O dan H dulu yang disetarakan. Di sini O-nya ada berapa? O-nya ada 4. 4 dikali 3 berarti berapa? 12 ya. Di sini juga O-nya 4. 4 dikali 3 berarti 12. Kemudian selanjutnya adalah H. H-nya kan 2 di sini, dikalikan koefisiennya jadi 6. Kita lihat H yang di sebelah kiri. H-nya berapa? 2 dikali 3 jadi 6. Berarti gimana ini? Berarti sudah setara. Atom di sebelah kiri ini harus sama dengan atom di sebelah kanan. Al-nya 2 ini ya. Kemudian S-nya 3, O-nya 12, H-nya 6, H-nya 6. Berarti dia sudah setara. Oke, selanjutnya. Oh, ini sama saja. Menyetarakan persamaan reaksi. Banyak reaksi yang dapat disetarakan dengan cara menebak, akan tetapi sebagai permulaan kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Oh, ini sama saja dengan yang tadi ya. Jadi tetapkan koefisien salah satu zat, biasanya zat yang rumusnya paling kompleks ya. Yang paling kompleks berarti di sini yang CH4. Nah, CH4 ya. Kemudian yang paling kompleks sama dengan 1. Berarti ini karena ini yang paling kompleks berarti koefisiennya 1 ya di sini. Kemudian sedangkan zat lain diberikan koefisien sementara dengan huruf. Yang kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1.
Ini sama saja, ini karena penjelasannya sama dengan yang tadi ya. Jadi yang CH4-nya 1, kemudian karena di sebelah kiri C-nya 1, berarti di sebelah kanan C-nya 1. Hanya ada 4, berarti di sebelah kanan, kan ini H2O, tinggal tambahkan saja koefisiennya 2. Jadi hanya 4, baru sisanya adalah oksigen. Oksigennya 2, berarti di sini oksigennya 2. Ini oksigennya 4 ya. Ini 2, kemudian di sini juga 2. Berarti di sini tambahkan koefisiennya 2. Ini kalau untuk kita melihat molekulnya ya, CH4. Ini kan C-nya 1, kemudian hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Bentuknya seperti ini. O2 berarti kan gabungan dari O dengan O. Karena ada koefisiennya 2, berarti ada 2O2 gitu ya. Kemudian CO2. Nah, CO2 di sini kan koefisiennya 1. Nah, berarti dia molekulnya cuma ada 1 di sini. C-nya 1, O-nya ada 2. Itu ya. Kemudian H2O. Di sini juga H2O. Karena koefisiennya ada 2, berarti ada 2 H2O. Oke, kita langsung ke... Oh, ini dengan cara matematika. Kita akan menyetarakan persamaan reaksi dengan cara matematika. Contoh di sini adalah reaksi aluminium dengan larutan asam klorida. Membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Ini masih belum setara. Langkah yang pertama adalah menetapkan koefisien salah satu zat. Nah, ini tetapkan koefisien AlCl3. Kenapa kita pakainya yang AlCl3? Ini yang paling rumit ya, yang paling kompleks. Berarti kita patokannya adalah AlCl3 itu koefisiennya 1. Oke, selanjutnya mengikuti. Sedangkan zat lainnya dengan koefisien sementara. Contoh, untuk Al kita anggap aja di sini A, karena kita masih belum tahu koefisiennya, kemudian HCl-nya B, kemudian AlCl3 angka 1 ya, kemudian CH2-nya kok nggak ada di sini? ABC ya. Oh ya, ini C ya. ABC. Karena kita masih belum tahu koefisiennya, ya. Jadi kita tulis dulu di sini A, B, C. Kemudian langkah yang kedua, setarakan atom Al dan Cl. Ini ya, Al dan Cl. Jumlah atom Al di ruas kiri sama dengan A. Ini ya, Al-nya A. Kemudian di ruas kanan sama dengan 1. Berarti berarti A sama dengan 1. Penyetaraan atom Cl. Nah, jumlah atom Cl di ruas kiri sama dengan B, sedangkan di ruas kanan sama dengan 3, berarti B sama dengan 3. Langkah yang ketiga, setarakan unsur lainnya. Berarti setarakan H dulu, jumlah atom H di ruas kiri sama dengan 3, kemudian di ruas kanan sama dengan 2C, berarti 2C sama dengan 3 atau C sama dengan 1,5. Akhirnya untuk membulatkan pecahan setengah, maka koefisiennya ini dikalikan dengan 2. Ini untuk persamaan reaksi dengan cara matematika. Oke, bingung ya? Jadi mendingan ini aja ya, contoh soal yang seperti ini saja. Kita akan menyetarakan persamaan reaksi H2Cl2 HCl. Oke, jawab. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Untuk koefisien HCl-nya ditambah, untuk koefisien dari HCl itu 2, Bu. Bentar. Yang mana? HCl. Iya, HCl. HCl-nya 2. Ya. Kemudian? Itunya H2-nya tetap H2 kan, karena 1 nggak usah ditulis. Yang Cl2 juga sama, Bu. 1. Nggak usah ditulis. Bener nggak, Bu? Oke, ini cara langsung ya. Jadi kalau misalkan secara langsung sebenarnya mudah ya. Jadi karena ini persamaannya bukan termasuk yang kompleks ya, jadi masih bisa disederhanakan. Kita lihat di sini atom H
di sebelah kiri itu kan 2. Nah, sedangkan di sini atom H-nya 1. Berarti gimana harus sama dengan 2? Tinggal dikalikan 2. Nah, hanya kan 1 kalikan 2 berarti 2. Kemudian Cl di sebelah kiri kan sama dengan 2 atomnya. Berarti karena Cl di sebelah kanan masih 1, kebetulan dikalikan dengan koefisiennya. Berarti Cl sama dengan 2. Nah, karena atom di sebelah kiri harus sama ya, harus sama dengan atom di sebelah kanan. Berarti ini apa nih? Sudah setara. Ya, berarti ini sudah setara. Oke, selanjutnya. Oh, ini jawabannya. Benar ya? H2 plus Cl2 menghasilkan 2 HCl. Oke, contoh lainnya ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Saya, Bu. Boleh. Untuk koefisien dari H2-nya itu 2. Atau enggak, pertamanya ini dulu, Bu. Yang koefisien dari molekul airnya itu 2. 2, kemudian? Yang koefisien H2-nya juga 2. 2, kemudian? Yang 2-nya udah 1, nggak usah ditulis. Oke. Kita lihat ya. Nah, untuk atom H-nya, awalnya kan atom H-nya 2 ya. Nah, kemudian atom O-nya 2. Kemudian di sebelah kiri atom H-nya 2, atom di sebelah kirinya 1. Itu ya. Nah, berarti kan ini masih belum setara. Nah, kalau misalkan masih belum setara, berarti kita kalikan apa ini? Yang H2-nya ya. Berarti kan H2-nya di sini ada 2, H2-nya 2 dikalikan dengan koefisiennya berarti 4, kemudian H di sebelah kanan di sini ada 2, atom H-nya kemudian kalikan dengan koefisiennya, jadi atom H-nya ada 4, selanjutnya adalah O, O-nya kan di sini ada 2, kemudian O di sebelah kanan O-nya 1 dikalikan dengan koefisiennya, jadi O-nya sama dengan 2. Nah, kebetulan ini sudah setara ya. Atom H di sebelah kiri dengan atom di sebelah kanan ini sudah sama. Kemudian atom O di sebelah kiri dengan atom O di sebelah kanan sama. Berarti ini persamaan reaksinya sudah setara. Oke, ini masih mudah ya. Selanjutnya, oh ini jawabannya. 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Oke, contoh yang ketiga, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Helmi, mau coba nggak Helmi? Ada yang mau coba ini? Siapa yang mau coba? Najwa, coba Najwa. Najwa ada? Helmi mau jawab nggak Helmi? Saya mau coba, Bu. Boleh, silahkan. Koefisien Al2O3-nya itu 2, Bu. 2, kemudian? Koefisien dari Al-nya itu 4, dan koefisien O2-nya itu 3, Bu. 3, benar ya? Oke, kita lihat dulu. Sebelumnya kan Al di sebelah kiri. Kita lihat dulu ya di sini atom di sebelah kiri. Al-nya 1, kemudian O-nya 2. Kemudian atom di sebelah kanan di sini Al-nya 2, kemudian O-nya 3. Nah, ini kan berarti belum sama ya. Al di sebelah kiri 1, Al di sebelah kanan 2. O di sebelah kiri 2, O di sebelah kanan adalah 3. Berarti belum sama. Nah, berarti
kita harus setarakan dulu. Nah, berarti setelah disetarakan, AL di sini AL-nya 4 benar, kemudian AL di sebelah kanan ini kan 2 ya. Nah, 2 dikalikan koefisiennya. 2 kali 2 berarti 4. Kemudian O. O-nya berapa? O-nya 3. 3 dikalikan 2 jadi 6. Berarti O di sini ini kan O-nya 2. Berarti tambahkan saja nih koefisiennya 3. 3 kali 2 berarti 6. Atom di sebelah kiri dengan di sebelah kanan ternyata sudah sama. Berarti ini sudah setara. Berarti jawabannya adalah 4Al solid ya, kemudian 3O2 gas menghasilkan atau membentuk 2Al2O3 solid. Nah, ini berarti dia sudah setara. Oke, selanjutnya. Nih jawabannya ya. Oke, contoh yang terakhir. Kita pakai cara matematika. Ada yang mau coba ini pakai cara matematika? Membentuk KCl dalam bentuk gas, kemudian KClO2 dalam bentuk aqueous plus H2O. Kadangkala persamaan reaksi itu apa ya? Ada yang sulit ya, maksudnya tidak bisa langsung disederhanakan, maksudnya tidak bisa langsung tebak saja, biasanya agak-agak sulit kalau misalkan terlalu banyak ya. Ini kita akan lihat manakah di antara senyawa dalam persamaan ini yang termasuk kompleks. Apakah Cl2, KOH, KCl, KClO2 atau H2O? KClO2, Bu. Oke, betul. KClO2 sini ya. Ini KClO2 ini dia yang kompleks ya, senyawa yang kompleks. Berarti patokannya adalah KClO2 ini kita anggap koefisiennya 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini kan masih belum setara ya, berarti kita tulis di sini A, kemudian kita tulis B, kita tulis C, sini kita tulis D. Atau A, B, C. Ini kita ganti D ya, A, B, C, D. Kemudian ini adalah E. Nah, tadi kan patokannya adalah ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Itu ya. Kita lihat yang CL. CL itu berarti ini gimana ya? CL-nya KClO2 kita buat dulu ya persamaannya. Berarti ruas kiri itu kan CL sama dengan berarti 2A. Nah, 2A ditambah ini ya, CL-nya kan 2 di sini. Kita tambah kalikan 2 berarti 2A sama dengan C plus D. Nah, C plus D. Kemudian yang K itu adalah B sama dengan C plus D. Ya, C plus D. Kemudian yang H itu adalah ini ya. H itu kan H-nya B sama dengan ini ya 2E.
Kemudian yang O. O-nya itu kan berarti B sama dengan 2D plus E. Di sini ngerti nggak? Iya, Bu, paham. Oke. Jadi kita lihat ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yang CL-nya kan di sini di sebelah kiri kan ada 2 ya, CL2. Nah, kalikan dengan A, berarti 2A ya. Nah, ini kan ruas kiri berarti 2A. Kemudian kita lihat ruas kanan. Ruas kanan yang ada CL-nya berarti kan C di sini. Nah, ini ya, ruas kanan kan yang ada CL-nya berarti C. Kemudian ada CL lagi di sebelah ini ya, sebelah KCL ini ada KClO2. Berarti CL-nya adalah C plus D. Kemudian yang K. Yang K ini K-nya kan 1 dikalikan B, berarti B. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, K-nya ada di KCL, berarti K dikalikan. Karena ini K-nya 1, berarti dikalikan C, berarti C. Kemudian di sebelah kanan ada KClO2 di sini ya. K dikalikan dengan D, berarti D. Kemudian H, atom H di sebelah kiri. Atom H di sebelah kiri ada 1, kalikan dengan B, jadi B. Kemudian di sebelah kanan atom H-nya di sini ada 2 ya. Ada 2, kalikan dengan E. Jadi 2E. Kemudian yang O di sini adalah B. O-nya 1 dikalikan dengan B berarti B. Kemudian kita lihat di sebelah kanan O-nya adalah KClO2 berarti 2 dikalikan D berarti 2D. Kemudian O di sebelah apa ini? Di H2O ya. O di H2O ini 1 kali E berarti E. Jadi 2D plus E. Selanjutnya adalah kita misalkan yang A sama dengan 1. Misal A sama dengan 1. Misalkan dari persamaan, ini misalkan ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2, kemudian ini persamaan 3, ini persamaan 4. Kita misalkan A sama dengan 1, berarti dari persamaan 1 dan 2, misal persamaan 1 dan 2. Berarti 2 sama dengan C plus D. Kemudian B sama dengan C plus D. Berarti B-nya sama dengan 2. Itu ya. Misalkan dari persamaan 1 dan 2, kita bisa dapatkan di sini, misalkan kan 2A sama dengan C plus D, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2 sama dengan C plus D. Berarti B sama dengan C plus D. Berarti B sama dengan 2. Atau misalkan di sini dari persamaan, misalkan dari persamaan 4. Nah, dari persamaan 4, ini kan B sama dengan salah, ini kebalik. Bukan persamaan 4 deh. Persamaan 3. Nah, dari persamaan 3 sama dengan B sama dengan 2E. Berarti karena B-nya 2, berarti 2 sama dengan 2E. Berarti E-nya sama dengan 1. Kemudian dari persamaan 4. Nah, dari persamaan 4, misal di sini adalah B sama dengan 2D plus E. 2D plus E, karena B-nya sama dengan 2, kemudian 2D, E-nya sama dengan 1, berarti D-nya itu sama dengan 1 per 2. Nah, dari persamaan 2, B sama dengan C plus D. Dari persamaan 2, kita lihat B sama dengan C plus D. Berarti B-nya kan 2 tadi. C-nya adalah belum diketahui, D-nya adalah setengah. Berarti C sama dengan 1 setengah.
Jadi A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 2, kemudian C-nya sama dengan 1,5, D-nya itu adalah setengah, kemudian E-nya itu adalah 1. Berarti kita tinggal tuliskan saja koefisiennya. Ini nggak muat ya. Gimana ini? Berarti A-nya di sini adalah 1, kemudian B-nya adalah setengah, kemudian C-nya adalah 1,5, D-nya adalah setengah, kemudian E-nya adalah 1. Nah, berarti ini kan masih dalam bentuk pecahan, berarti kita tinggal kalikan 2. Jadi berantakan begini. Kalikan 2, jadinya gimana? 2Cl2 plus 2KOH menghasilkan, membentuk, berapa ini? 2KCl ya, plus 2KClO2 plus 2H2O. Kita lihat di sini jawabannya. Oh, ini lebih, ini ya. Jadi dimisahkan dulu A-nya sama dengan 1, sehingga dari persamaan 1 dan 2 di sini 2 sama dengan C plus D, B-nya. Kemudian B sama dengan C plus D, berarti B sama dengan 2. Kemudian dari persamaan 4, B sama dengan 2E, berarti E sama dengan 1. Kemudian dari persamaan 3, B sama dengan 2D plus E. Berarti E-nya, D-nya sama dengan setengah. Kemudian dari persamaan 2, B sama dengan C plus D, berarti C-nya itu sama dengan 1,5. Ini anggap aja A-nya 1, kemudian B-nya 2, C-nya 1,5, D-nya setengah, E-nya adalah 1. Jadi karena ini masih dalam bentuk pecahan, dikalikan saja. Nah, jadi hasilnya adalah 2Cl2 plus 4KOH menghasilkan 3KCl plus KClO2 plus 2H2O. Itu ya. Jadi kalau misalkan untuk persamaan reaksi yang kompleks, biasanya menggunakan cara matematika, cara matematis ya. Tapi kalau misalkan sudah mengerti, langsung tembak saja juga nggak masalah gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jam berapa sekarang? Jam 8 ya. Oke, habis ini ada latihan. Kita buka dulu latihannya. Latihan persamaan reaksi. Oke, ini latihannya ya. Jadi setarakan persamaan reaksi berikut. Jadi ada 5 di sini harus disetarakan. Kemudian yang kedua yaitu tulislah persamaan setara untuk masing-masing reaksi berikut. Jadi untuk yang nomor 2 terakhir, ini dibuat dulu persamaan reaksinya ya. Nah, besi dengan asam klorida membentuk besi 2 klorida dan gas hidrogen. Kalau misalnya nggak tahu wujudnya, tinggal dicari saja searching asam klorida dia bentuknya apa. Besi, kalau besi udah jelas ya, padat ya, berarti solid. Kemudian larutan natrium karbonat dengan larutan asam sulfat membentuk larutan natrium sulfat, gas karbon dioksida, dan air. Ini sudah jelas ya wujudnya ya. Natrium karbonat larutan, asam sulfat larutan, natrium sulfat larutan, gas karbon dioksida gas, air berarti apa? Cair ya, liquid. Tinggal ditulis saja. Ini latihannya. Kemudian, oh ya belum saya absen. Abid Rabani ada? Hadir, Bu. Hadira? Hadir, Hadira? Bu. Haji Yuda? Hadir, Bu. Aisyah? Hadir, Bu. Amanda? Hadir, Bu. Anin? Hadir, Bu. Anissa? Anissa? Ataya? Hadir, Bu. Azhar? Hadir, Bu. Sindra? Sindra? Fadia Hamid?
Hadir, Bu. Ibrahim? Nggak ada. Ita? Hadir, Bu. Jovi? Linta? Hadir, Bu. Ita ada. Jovi ada nggak? Maulana Iqbal? Hadir. Muhammad Atar Faiz? Nggak ada. Muhammad Fadlan? Nggak ada. Muhammad Farhan? Ada Bu. Hadir Bu. Almi? Hadir, Bu. Nabila? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Nazwa? Hadir, Bu. Naufal? Hadir, Bu. Kolbi? Hadir, Bu. Razan? Hadir, Bu. Rosa? Hadir, Bu. Sambogo? Sambogo ada? Sekar? Hadir, Bu. Septia? Hadir, Bu. Silvi? Hadir, Bu. Sahla? Hadir, Bu. Syakira? Hadir, Bu. Yusnia? Hadir, Bu. Zahwa? Hadir. Zikri? Hadir Bu. Ada yang belum dipanggil? Anissa ada? Sindra tadi itu ya, keluar masuk ya? Ibrahim? Anissa kayaknya jaringannya ya, Bu. Anissa. Oke, Ibrahim. Jovi. Hatar, Fadlan. Sambogo. Ini pantesan cuma 30 orang ya? Pada kemana ini? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau masih kurang mengerti, nanti saya kasih referensi dari YouTube-nya. Untuk yang secara matematis mungkin agak membingungkan ya. Tapi kalau misalkan sudah mengerti, enak nih, udah paham, enak. Itu ya. Jadi patokannya adalah kalau misalkan mau secara langsung, berarti kita lihat dulu mana yang senyawa kompleksnya gitu ya. Jadi patokannya kita lihat senyawa kompleksnya. Kemudian baru kita samakan atom dari yang senyawa kompleks dengan atom yang misalkan dia ada dengan atom yang ada di sebelah kiri. Kalau misalkan senyawa kompleksnya ada di sebelah kiri, berarti kita samakan atom kompleks yang ada di sebelah kiri dengan atom yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Kemudian kalau misalkan secara langsung ternyata kadangkala agak kesulitan kalau misalkan senyawanya terlalu banyak, itu bisa menggunakan cara matematis gitu ya. Oke, cukup ya, sudah jam 8:06. Setelah ini akan ada latihan, silahkan dikerjakan latihannya. Saya akhiri meet kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Boleh meninggalkan meet.